Halo anak-anak, selamat datang di kelas 4 Agama Katolik pelajaran 12. Ya anak-anak, semoga kalian diberi rahmat kesehatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan kalian tetap semangat selalu untuk belajar di rumah. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita siapkan hati untuk bersyukur kepada Tuhan dengan berdoa. Mari siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas kehadiran sesama kami yang baik dan mengasihi kami selama ini. Sekarang kami akan belajar tentang sikap mencintai sesama kami. Semoga kami bisa belajar untuk semakin mencintai sesama kami dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang cinta kepada sesama. Ya, kita hari ini belajar tentang cinta kepada sesama. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini agar kita menyadari kita adalah makhluk sosial, yang artinya tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kedua, supaya kita mencintai tanpa memandang perbedaan, sesuai ajaran Yesus tentang orang Samaria yang baik hati. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran hari ini yaitu menciptakan persaudaraan, kerukunan dalam hidup sehari-hari sesuai ajaran Tuhan. Ya anak-anak, kita lanjut. Nah, di sini ada film inspiratif tentang sikap menolong kepada orang lain. Mari kita melihat dengan baik.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึก
ได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตYa, baik anak-anak, itu tadi suatu cerita inspiratif yang setiap harinya seseorang melakukan kebaikan. Jadi kebaikan itu kita lakukan di saat kondisi kita harus menunggu kaya terlebih dahulu. Membantu memberikan kebaikan tidak harus berupa uang, tapi juga bisa dengan tenaga, pikiran, dan perhatian. Bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial, yang artinya tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Orang lain di sekitar kita adalah sesama, yaitu ayah, ibu, saudara, teman, bahkan orang yang memusuhi kita adalah sesama kita. Yesus mengajarkan bahwa sesama kita adalah semua orang. Apabila kita menganggap semua orang adalah sesama kita, maka tidak ada orang lain, tidak ada orang asing, dan berarti kita semua adalah saudara. Dan berbuat baik bagi sesama sudah menjadi kewajiban semua orang, sudah menjadi kewajiban kita tanpa mempedulikan perbedaan. Kita harus memperlakukan orang dengan baik apabila kita ingin diperlakukan dengan baik pula. Buah perbuatan baik seringkali datangnya dengan cara yang tak terduga. Tuhan akan mencatat kebaikan kita, dan bila kita kesusahan di suatu hari kemudian, Tuhan akan membalasnya dengan sesuai amal kebaikan kita. Ya, anak-anak, berbicara mengenai kasih, perlu kita ketahui bahwa ada pembagian secara tradisional di Gereja Katolik. Pembagian ini terdiri dari 14 karya belas kasih dan terbagi menjadi 2, yaitu karya belas kasih jasmani dan rohani dalam Katekismus Gereja Katolik. Dan di sini hanya ditampilkan 7 karya belas kasih jasmani. Nah, yang pertama yaitu 7 karya belas kasih jasmani. Yang pertama, memberi makan kepada orang yang lapar. Kedua, memberi minuman kepada orang yang haus. Ketiga, memberi perlindungan kepada orang asing. Keempat, memberi pakaian kepada orang yang telanjang. 5, melawat orang sakit. 6, mengunjungi orang yang dipenjara. Dan 7, menguburkan orang mati. Ya, kita lanjut dengan Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Kita dengarkan dengan melihat video berikut ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya,
Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Ya, anak-anak tadi sudah mendengarkan sapaan Tuhan dari Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Ya, anak-anak, melalui perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang orang Samaria yang murah hati, Yesus ingin mengajarkan kepada kita agar kita mencintai sesama tanpa memandang perbedaan. Ya. Tadi ada seorang Yahudi yang dirampok dan membutuhkan pertolongan. Seorang imam dan Lewi yang melewatinya hanya melihatnya, namun tidak menolongnya. Padahal mereka sebangsa dengan orang yang dirampok itu. Yang datang menolong dan merawatnya justru orang Samaria yang oleh orang Yahudi dianggap orang kafir karena tidak taat menjalankan agama. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mencintai siapapun tanpa pamrih, menolong dengan ikhlas, tidak mengharap imbalan, tidak mengharap balas budi, tidak mengharap untuk dikenang, dan tidak mengharap nama yang baik. Jadi alasan saling membantu, rela menolong dan menghibur sebagaimana tadi yang dilakukan oleh seorang Samaria adalah kesamaan sebagai manusia di mata Tuhan adalah baik dan mulia. Manusia merupakan gambar dan rupa Allah. Untuk itu manusia saling menolong dan menghibur yang susah. Jika demikian, tanyakan pada diri kita, sudahkah kita bersikap seperti orang Samaria kepada teman, saudara,
bahkan musuh kita? Ya anak-anak, Tuhan Yesus menghendaki kita mencintai semua orang tanpa terkecuali. Jika kita mewujudkan hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari, maka terciptalah kerukunan dan persaudaraan. Maka kita sebagai murid Yesus yang sungguh mulia, kita harus menciptakan kerukunan dan persaudaraan. Maka Tuhan Yesus akan senang melihatnya, sebab tercapailah suatu kedamaian di dalam hidup kita. Ya, begitu anak-anak pembelajaran hari ini, semoga anak-anak dapat memahami dengan baik. Mari sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas bimbingan-Mu selama pembelajaran agama hari ini. Semoga kami memiliki hati yang baik seperti orang Samaria yang menolong dengan penuh ketulusan tanpa memandang perbedaan. Kami mohon sertailah kegiatan kami hari ini Tuhan, agar kami senantiasa bersikap sesuai kehendak-Mu. Demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Amin.